Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umairo dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Setiabudi Rangkas Bitung dengan NIM 8820123005. Dosen pengampu Ibu Sri Purwanti Ningsi MPD. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang sosiolinguistik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester MK Sosiolinguistik. Jadi yang pertama yaitu pengertian dan ruang lingkup sosiolinguistik menurut para ahli serta pentingnya kajian ini. Menurut Abdul Chair, sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Fokusnya adalah bagaimana bahasa digunakan dalam berbagai situasi sosial, siapa yang berbicara, kepada siapa, kapan, dan untuk tujuan apa. Pendapat ahli lain yang dikutip Chair di antaranya yaitu ada Visman. Sosiolinguistik mempelajari how speak what language to warn and when. Yang selanjutnya adalah Gumpers, yaitu mempelajari variasi bahasa yang muncul karena faktor sosial. Yang selanjutnya itu Hudson. Menurut Hudson, sosiolinguistik adalah kajian bahasa dalam konteks masyarakat. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup sosiolinguistik menurut Chair. Yang pertama ada variasi bahasa. Contohnya yaitu seperti dialek, sosioleg, register, dan ideolek. Yang selanjutnya ada juga bahasa dan masyarakat. Contohnya yaitu seperti kedwibahasaan atau diglosia. Selanjutnya ada variasi perilaku berbahasa, ada fungsi sosial bahasa, ada pemilihan bahasa atau language choice. Yang selanjutnya mengapa penting? Karena yang pertama membantu memahami kenapa orang menggunakan bahasa yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Yang kedua ada juga bisa membantu guru, peneliti, dan pemerintah merencanakan bahasa atau language planning. Yang ketiga yaitu bisa membantu memahami keberagaman bahasa Indonesia dalam konteks sosial. Yang selanjutnya ada hubungan dan masyarakat plus 3 contoh dalam konteks Indonesia. Menurut Chair, bahasa tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Bahasa mencerminkan struktur sosial, norma, nilai, dan hubungan antar pelaku sosial. Yang selanjutnya yaitu ada 3 contoh hubungan bahasa masyarakat di Indonesia. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa Indonesia versus bahasa daerah. Di sekolah, siswa memakai bahasa Indonesia karena siklus formal, tetapi di rumah memakai bahasa Sunda, Jawa, Minang karena situasi akrab atau informal. Yang kedua yaitu bahasa dalam stratifikasi sosial, yaitu dalam bahasa Jawa terdapat moko, madya, dan krama untuk menandai hubungan status sosial dan keakraban dalam penutur. Yang ketiga ada bahasa sebagai identitas kelompok, yaitu anak muda menggunakan slang atau bahasa gaul. Contohnya seperti anjay, goks, besti sebagai penanda keanggotaan komunitas dan gaya hidup. Yang selanjutnya ada 5 jenis variasi bahasa plus contoh menurut pembagian Chair. Yang pertama ada dialek, yaitu variasi bahasa berdasarkan wilayah atau geografis. Contohnya seperti dialek Jawa Banyumas, yaitu ngapak, berbeda dari dialek Jawa Surakarta. Yang kedua yaitu ada ideolek, yaitu ciri khas bahasa individu, gaya berbicara setiap orang berbeda. Contohnya seorang yang selalu memakai kata gitu loh ketika menjelaskan sesuatu. Yang selanjutnya ada sosiolek, yaitu variasi bahasa
yaitu variasi bahasa berdasarkan status sosial, pendidikan, atau profesi. Contohnya seperti bahasa dokter, diagnosis, terapi, gejala klinis, berbeda dengan bahasa petani. Yang selanjutnya ada register, yaitu variasi bahasa berdasarkan situasi, tujuan, atau bidang kegiatan. Contohnya register hukum seperti putusan inkrah, register akademik register. Selanjutnya ada bilingualisme dan diagolis dalam masyarakat Indonesia. Menurut Cher, bilingualisme adalah keadaan ketika seseorang atau masyarakat menguasai dua bahasa atau lebih. Fenomena umum di Indonesia karena setiap orang biasanya menguasai seperti bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahkan bahasa asing Inggris atau Arab. Terus contohnya seperti mahasiswa di Bandung menggunakan bahasa Sunda di rumah, bahasa Indonesia di kampus, dan bahasa Inggris untuk tugas kuliah. Yang selanjutnya ada diglosia, yaitu keadaan ketika ada dua orang ragam atau dua bahasa yang digunakan untuk fungsi yang berbeda. Biasanya ada bahasa high untuk situasi formal dan low untuk situasi informal. Contoh di Indonesia menurut Cher, yaitu bahasa Indonesia fungsi high ya, rapat resmi seperti rapat resmi, terus surat resmi sekolah. Terus ada juga bahasa daerah fungsi low-nya seperti di rumah, pasar, dan keluarga. Perbedaan bilingualisme dan diglosia, yaitu diglosia fokus pada kemampuan individu menggunakan dua bahasa, sedangkan diglosia fokus pada fungsi sosial bahasa dalam masyarakat. Bilingualisme juga yaitu individu bilingual, diglosia yaitu masyarakat yang membagi fungsi bahasa. Bilingualisme juga tidak selalu ada pembagian fungsi formal, informal. Diglosia selalu ada pembagian high dan low. Selanjutnya ada 4 formal sosial yang mempengaruhi pemakaian bahasa menurut Cher. Yang pertama itu usia, seperti anak, remaja, dewasa, dan lansia fungsi gaya bahasa yang berbeda. Contohnya anak muda memakai slang, orang tua memakai ragam lebih formal. Terus ada juga genre, laki-laki dan perempuan saling memakai pilihan kata berbeda karena norma sosial. Contohnya seperti perempuan cenderung memakai bahasa lebih halus, laki-laki kadang lebih langsung. Yang ketiga yaitu status sosial, seperti orang dengan pendidikan atau pekerjaan tinggi memakai ragam lebih formal. Contohnya pejabat memakai ragam baku dalam pidato, sedangkan pedagang pasar memakai ragam santai. Yang selanjutnya yaitu profesi menghasilkan jargon dan register tertentu. Contohnya guru memakai istilah kurikulum, asesmen, sedangkan dokter memakai istilah diagnosis operasi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.